Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, pada suatu siang di Madinah, di tengah kemarau yang sangat panjang, tampak ada seorang laki-laki yang berjalan terhuyung-huyung di tengah-tengah sedikit debu padang pasir yang berterbangan. Laki-laki itu terus berjalan menuju Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah laki-laki itu sampai di masjid, tiba-tiba menyusul di belakangnya ada seorang laki-laki pula yang berjalan di tengah kemarau yang sangat panjang itu, di tengah siang seusai zuhur, ketika orang-orang lebih memilih di rumah. Laki-laki itu menuju Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keduanya bertemu, ternyata kedua laki-laki itu yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu keduanya bercakap-cakap, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu siang-siang begini berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumah di tengah panas yang begitu luar biasa menuju Masjid Nabi?" "Wahai Umar," jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "perut ini terasa lapar." Sama. Kedua sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kemarau yang sangat panjang itu sama-sama merasakan lapar karena keadaan barangkali mungkin di rumah tidak ada yang bisa dimakan. Tidak lama kemudian datang seseorang yang mulia menyusul mereka, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertiga bercakap-cakap dan kebetulan sama-sama merasakan perut yang melilit menahan lapar. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Lalu berangkatlah ketiganya menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu, ketiganya disambut dengan gembira. Abu Ayyub senang menerima kedatangan para tamu yang mulia. Lalu segera disiapkan jamuan untuk menyuguh tamu yang mulia itu. Abu Ayyub Al-Ansori mengambil setandan kurma, diambil semuanya, setandan utuh. Lalu disuguhkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Nabi, monggo silahkan ini dinikmati." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Ayyub Al-Ansori, kenapa tidak engkau pilih ambil saja yang matang? Ini semuanya disuguhkan kepada kami. Engkau ambil setandan kurma seutuhnya." "Wahai Nabi, silahkan engkau, saya ingin engkau menikmati kurma, memilih mana kurma yang muda, mana kurma yang matang." Saking memuliakannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansori setelah bercakap-cakap sejenak, kemudian pamit ke belakang. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansori? Menjamu tamunya, yakni menyembelih seekor kambing muda. Lalu seekor kambing muda setelah disembelih itu dimasak dua macam oleh istri Abu Ayyub Al-Ansori. Dan Abu Ayyub Al-Ansori keduanya memasak di belakang. Yang satu dimasak, separuh dimasak gulai, yang separuh lagi dimasak, dipanggang. Lalu kemudian disuguhkan kepada tamu-tamu yang mulia itu. Betapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab senang sekali disuguh oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori dengan suguhan yang demikian rupa itu. Ada kurma, ada roti, ada gulai kambing, ada panggang kambing.
Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, ini anakku Fatimah sepertinya sudah lama tidak makan yang semacam ini. Bila engkau tidak keberatan, kirimilah ia, Fatimah. Lalu dengan senang hati Abu Ayyub Al-Ansari mengirimi putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gulai kambing dan sebagian kambing dipanggang. Sahabat dimanapun berada, kini kita semua tidak berjumpa, tidak menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Kita tidak mungkin bisa menjamu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu anhum, para sahabatnya yang mulia. Namun di tengah-tengah kita ada janda yang tidak punya, ada anak yatim, ada para fakir, ada orang-orang miskin yang semuanya itu sangat disayang, dicinta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di saat situasi yang serba sulit, maka di antara cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang mempunyai kelebihan, hendaknya kita bisa berbagi kepada anak yatim, para fakir, orang-orang miskin. Apalagi di situasi yang semacam ini, pandemi yang sekian bulan belum juga berakhir. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang bahkan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Bahkan ada di antara saudara kita yang rela menutup barangkali wajahnya, kehormatannya, menembung kepada sahabat yang lainnya untuk pinjam uang, bukan untuk gaya hidup, bukan, tapi untuk beli beras untuk makan keluarganya. Oleh karena itu, di saat sulit semacam ini, mari kita menjadi orang yang suka berbagi. Berbagi tidak membuat kita kehilangan, justru mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi untuk kita. Untuk kita. Oleh karena itu, mari kita jemput, kita harapkan, kita inginkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di saat situasi yang semacam ini. Bagi yang mempunyai kelebihan, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang membutuhkan, kelihatan ia membutuhkan. Tapi juga ada orang-orang yang itu sesungguhnya membutuhkan tapi tidak kelihatan. Saking menjaganya izah keluarganya, maka ia tidak pernah meminta-minta. Nah, disinilah dibutuhkan kejelian di antara kita untuk bisa menemukan orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan, yang ia tidak pernah menampakkan bahwa ia miskin, menampakkan bahwa ia fakir. Maka penting bagi kita untuk mencari orang-orang yang semacam itu. Sahabat dimanapun berada, semoga dengan demikian kita juga dirahmati, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari masa-masa sulit ini. Bagi sahabat-sahabat yang barangkali mungkin harta tidak punya, kelebihan tidak sempat untuk membantu, barangkali kita bisa membantu orang lain dengan tenaga kita, dengan lisan kita yang baik, dengan silaturahmi kita, dengan menjaga hubungan orang lain yang baik. Ini semua adalah wasilah cara agar kita dikeluarkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang sulit. Semoga dengan demikian hidup kita senantiasa diberi kebahagiaan, senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam masa yang semacam ini kita dapat melalui hidup dengan hati yang bahagia, yang tenang, karena senantiasa dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang pendek ini menginspirasi kita sehingga kita selamat, bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.